Kemudian kita juga tahu bahwasanya ada kaidah mengatakan pantang bagi Allah menghukum hambanya 2 kali. Ketika seorang hamba melakukan kesalahan yang mengakibatkan dosa dan Allah sudah hukum di dunia, berarti di akhirat dia tidak akan dihukum karena dosa yang sudah diampuni. Karena dosa yang dulu pernah dilakukan, kemaksiatan yang dilakukan sudah diampuni oleh Allah. Para ulama mengatakan semua hukuman, semua ujian yang ditimpakan di dunia ini, yang ada di dunia ini, tidak ada bandingannya dengan setetes siksa di neraka nanti. Artinya, seandainya ujian yang Allah berikan kepada hamba-hambanya dikumpulkan kemudian ditimpakan kepada satu orang hambanya, itu masih jauh lebih ringan dibandingkan setetes siksa neraka. Sehingga betul-betul ini adalah kebaikan. Seharusnya orang yang berdosa nanti, dosanya nanti akan dipertanggungjawabkan yaumul qiyamah. Tapi dengan ujian dan musibah Allah hapus dosanya. Sehingga yaumul qiyamah nanti dia sudah bersih dari dosa karena sudah Allah ampuni. Allah. Dan apalah arti sebuah ujian di dunia dibandingkan setetes siksa di neraka? Kita masih ingat bahwasanya ada kisah dalam sebuah hadis sahih tentang 2 golongan manusia, 2 kelompok manusia. Manusia yang pertama adalah manusia yang ketika hidup di dunia diberikan kenikmatan yang sangat banyak, bahkan dikatakan manusia ini adalah manusia yang paling banyak menerima kenikmatan. Tapi manusia ini termasuk daripada ahli neraka. Yaumul qiyamah nanti akan Allah masukkan ke neraka sesaat, dicemplungkan begitu, dicelupkan, dimasukkan sesaat. Kemudian dientaskan lagi. Kemudian hamba ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai hambaku, pernahkah engkau mendapatkan kenikmatan?" Padahal waktu di dunia mendapatkan kenikmatan paling banyak. Tapi karena sudah merasakan setetes siksa neraka, hamba ini mengatakan, "Tidak pernah ya Allah." Bukan maksudnya hamba ini bohong, bukan. Karena nggak ada hari itu yang berani bohong sama Allah, nggak ada. Bohong tak bermanfaat hari itu. Terus apa kalau seperti itu? Karena pedihnya siksa neraka yang setetes, sesaat, sekejap akan menghapus semua rasa kenikmatan yang pernah diberikan di dunia. Makanya para ulama, diantaranya Syarih Imam Ibn Allan, beliau mengatakan gak bisa dibanding. Apa bandingannya semua ujian di dunia ini dengan setetes siksa di neraka nanti? Maka sungguh orang yang dikasih ujian oleh Allah sebagai hukuman daripada dosanya, agar dosanya digugurkan, diampuni dan tidak dilihat lagi, tidak didapati lagi di akhirat nanti, itu adalah kebaikan di atas kebaikan. Bagi Allah itu tidak susah memberikan kenikmatan, tidak terputus, tidak susah. Seandainya Allah mau di dunia ini kita diberikan kenikmatan yang tidak pernah akan terputus dan tidak diselangi oleh kesedihan sedikit pun, oleh ujian sedikit pun, Allah mampu kok. Seperti di surga nanti. Tapi itulah kehendak Allah. Dan di situ ada hikmah yang sangat agung dan luar biasa. Baik. Kemudian golongan yang kedua, model manusia yang kedua adalah model manusia yang ketika hidup di dunia diberikan banyak ujian, banyak cobaan oleh Allah. Hanya hamba ini adalah hamba yang ahli surga. Ketika di akhirat, nanti hamba ini akan Allah masukkan ke surga sekejap saja, sama seperti ahli neraka yang tadi, sekejap saja.
nyemplung saja itu, nyemplung. Makanya ada yughmas, ada yusbagh dalam hadisnya. Yughmas itu ditenggelamkan sedikit. Yusbagh itu hanya seperti bagaimana kalian ngecat mewarna itu, bagaimana itu yusbagh gitu. Bagaimana orang-orang mau ngecat zaman dulu bagaimana? Nyemplungkan begitu, saat kan? Sesaat sudah. Setelah dimasukkan ke surga, sesaat ada di surga. Allah keluarkan lagi, Allah tanya, "Hai hambaku, pernahkah engkau mendapati kesusahan, kesedihan, musibah ketika di dunia atau selama ini?" Apa jawaban hamba ini? Tidak pernah ya Allah. Apakah hamba ini bohong? Bukan bohong. Karena kenikmatan surga yang sesaat sekejap akan menghapus seluruh penderitaan yang ada di dunia. Rasanya terhapus semuanya. Maka tidak bisa dibandingkan. Ingat nak, sekali lagi, tidak bisa dibandingkan ujian yang Allah berikan di dunia ini dengan sesaat atau setetes siksa di neraka nanti. Allah kasih contohnya ujian kepada kita, sakit kepalanya, pusing. Apakah pusing terus menerus? Nah? Pusing 1 jam 2 jam kemudian Allah hilangkan pusingnya. Allah kasih sakit, apakah sakit terus menerus? Tidak, sekejap, sesaat Allah berikan sakit. Bahkan yang katanya terluka parah pun juga ternyata sesaat dibandingkan dengan sembuhnya. Gak ada bandingannya. Sudah, siksa neraka sesaat tidak bisa dibandingkan dengan ujian semuanya kalau dikumpulkan yang ada di dunia ini.